karamah dan istiqomah. Sering terjadi anugerah karamah kepada orang yang belum sempurna istiqomahnya. Karamah itu pada hakikat adalah hasil dari istiqomah. Jalan mencapai kesempurnaan. Rujukannya adalah kebenaran iman kepada Allah Ta'ala dan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW lahir dan batin. Wajib bagi hamba Allah yang ingin mencapai kekeramatan itu menyempurnakan istiqomah dan mempertinggi semangat ibadah untuk sampai kepada garis bawahnya. Keutamaan dari suatu karamah itu dapat tidak lain semakin sempurnanya istiqomah. Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, karamah itu ada dua, karamah dalam iman dan karamah dalam amal. Keduanya bersumber kepada istiqomah yaitu kokohnya keyakinan dengan keteguhan iman. Tidak mudah terpengaruh oleh godaan dunia dan hawa nafsu setan. Dan semua yang melekatkan diri kepada yang bersifat duniawi. Karamah dalam amal. Ialah menempatkan amal sebagai kewajiban hamba yang tak boleh ditawar-tawar. Beramal tidak hanya mencari pahala, akan tetapi untuk memperoleh ridha Allah. Abul Abbas Al-Mursy berkata, orang yang karamah itu bukan karena ia bisa melipat dunia. Lalu dalam waktu singkat ia telah berada di Makkah atau negeri lain. Akan tetapi karamah itu adalah orang yang mampu melipat hawa nafsunya sehingga ia terhindar dari maksiat. Dan langsung berhadapan secara ihsan dengan Allah SWT. Sahal bin Abdullah mengingatkan, sebesar-besar karamah adalah perubahan akhlak yang jelek, mazmunah, menjadi akhlak yang terpuji, mahmudah. Sebagian ulama berkata, tak perlu Anda merasa heran kepada orang yang tidak meletakkan suatu apapun dalam sakunya. Ketika ia masukkan tangannya ke saku dan mengeluarkannya, ia memperoleh barang yang ia inginkan. Akan tetapi lebih baik Anda heran kepada orang yang telah memasukkan suatu benda ke dalam sakunya. Tetapi setelah ia ingin mengambil benda itu, sudah tak ada lagi di dalam sakunya. Namun demikian tetap teguh imannya kepada Allah, tidak berubah sedikit pun. Telah mengingatkan kepada kita Abu Yazid Al-Bustami, seorang sufi yang terkenal. Ia berkata, andai kata kalian menemukan ada orang yang berjalan di atas air, atau duduk di udara, janganlah kamu tertipu karena ulahnya itu, sampai kalian tahu betul sikap dan perbuatannya, kepatuhannya terhadap Allah dan Rasulullah. Sebab dalam situasi yang ditujukan ibarat sulapan itu, setan telah ikut berperan. Setan mampu bergerak cepat dalam waktu singkat dari timur sampai ke barat. Bagaimanapun setan mampu menunjukkan banyak keanehan untuk menyenangkan manusia, sehingga manusia dapat menunjukkan keluarbiasaannya. Namun demikian sifat setan tetap suka mengkhianati dan terap dilaknati Allah Ta'ala. Setan tidak mampu mengelabui orang-orang beriman dan istiqomah. Karamah itu sebenarnya adalah pemberian yang luar biasa dari Allah SWT. Tak dapat dipelajari atau diciptakan. Walaupun dipelajari dengan latihan-latihan khusus. Karamah itu semata-mata pemberian Allah. Orang yang karamah itu sendiri tidak memahami tentang dirinya. Hanya sifat istiqomah manusia itu yang mampu mengangkat seseorang hamba ke tingkat karamah. Karena taatnya kepada Allah secara menyeluruh. Dan mentaati semua sunnah Nabi Muhammad SAW. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Nabi SAW bersabda, sesungguhnya setan itu menggoda manusia melalui bisikan-bisikan. Ia membisikkan yang buruk dan jelek, serta perbuatan yang rusak dan mendustakan kebenaran. Sedangkan bisikan malaikat mengajak kepada kebaikan dan menjunjung kebenaran. Apabila manusia mendapat kebaikan, sepatutnya lah memuji Allah. Akan tetapi apabila ia mendapat yang jelek-jelek dan merusak, segeralah meminta perlindungan Allah. Hari, Tirmidzi dan Nasai.